Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Anggun Askia Azara dengan NPM 23550610005 akan menjelaskan mengenai Convolutional Neural Network untuk mata kuliah pengolahan citra. Sebelumnya saya akan eh, menjelaskan konsep pengolahan citra, kemudian konsep CNN, deskripsi project, codingan project, dan kesimpulan. Pertama itu pengolahan citra. Jadi, apa itu citra? Citra merupakan gambar, atau lebih spesifiknya, citra digital merupakan representasi objek nyata dalam media dua dimensi. Objek di dunia nyata berada dalam tiga dimensi, yaitu X, Y, dan Z. Saat objek ini ditangkap oleh perangkat digital, seperti kamera dan scanner, ia dipresentasikan dalam bentuk data dua dimensi, yaitu X dan Y. Contohnya untuk penggunaan alat untuk penggunaan citra digital ini yaitu kamera dan juga citra medis seperti USG atau CT scan. Selanjutnya terdapat image processing, image acquisition atau proses akuisisi citra digital. Untuk tahapannya, itu terdapat pertama objek. Objek di dunia nyata ditangkap oleh perangkat seperti kamera atau scanner, kemudian dilakukan dua proses utama, yaitu sampling dan quantization. Pada tahapan sampling, ia membagi gambar menjadi grid kecil bernama pixel. Kemudian pada tahap quantization, ia memberikan nilai warna pada setiap pixel berdasarkan intensitas yang ditangkap. Hasil dari proses ini merupakan citra image. Pada citra image ini sendiri tersusun dari picture element atau pixel yang merupakan elemen terkecil dari citra digital. Semakin banyak pixel, semakin tajam gambar yang dihasilkan. Dimensi citra pada citra digital ini memiliki panjang baris dan lebar kolom. Misalnya, 256 kali 256 pixel. Itu artinya 256 baris dikali 256 kolom. Untuk koordinat pixel pada citra digital diawali dari 0,0 yang berada di pojok kiri atas. Kemudian, semakin tinggi jumlah pixel atau megapikselnya, semakin tajam gambar yang dihasilkan. Berikut contoh dari sampling dan quantization. Ini merupakan objek nyata tiga dimensi dari dunia nyata, kemudian disampling, dibuat grid, dan selanjutnya di quantization. Pada sampling ini, objek diubah menjadi grid atau pixel. Kemudian pada tahap quantization ini, setiap pixel diberi nilai berdasarkan warna dominan yang tertangkap. Contohnya yaitu eh, pada pada pixel 0 ini, pada pixel hitam ini dia menjadi 0 dan pixel putih ini dia menjadi 255. Komputer melihat citra sebagai data berupa matriks. Baris dan kolom matriks mewakili pixel. Setiap elemen matriks memiliki nilai. Baik di sini 0 untuk hitam, 255 untuk putih. Nilai antara 0 dan 255 ini merupakan gradasi abu-abu. Selanjutnya yaitu terdapat format warna pada citra digital. Format warna pada citra digital terdapat tiga jenis, yaitu citra RGB, red, green, blue, citra grayscale, skala keabuan, dan citra biner atau hitam putih. Untuk rumus menentukan banyaknya warna yang terdapat pada format-format warna ini, yaitu dengan menggunakan rumus 2 pangkat N, yaitu seperti pada dapat lihat di sini, 24 pangkat 2 pangkat 24 yaitu 16 juta, 2 pangkat 8 yaitu 256 warna, dan 2 pangkat 1 yaitu 2 warna. Citra RGB
merupakan format gambar berwarna yang terdiri dari 3 kanal warna, red atau merah, green atau hijau, dan blue atau biru. Setiap kanal memiliki 8 bit atau rentang 0 sampai 255. Kombinasi ketiga kanal ini memungkinkan citra RGB menghasilkan hingga 16 juta warna. Kemudian untuk citra grayscale, dia hanya memiliki 256 warna dari hitam 0 ke putih 255. Dan untuk citra binner, dia hanya memiliki 2 warna, yaitu hitam dan putih. Jika 0 maka dia hitam, dan jika 1 maka dia putih. Pada citra RGB, dapat kita lihat dia memiliki 3 kanal warna yang jika disatukan akan menghasilkan warna berikut. Nilai 255 pada red menghasilkan merah terang. Kemudian jika ketiga kanal yang bernilai 255 yang dihasilkan merupakan warna putih. Dapat dilihat di sini jika citranya red 255, matriks green dan blue-nya hitam, maka dia akan menghasilkan warna merah itu sendiri. Kemudian jika dia matriks red 255, matriks green 255, dan matriks blue 255, maka dia akan menghasilkan warna putih, warna terang. Dan jika nilai tengah ini dicampurkan, maka akan menghasilkan warna percampuran dari ketiga warna tersebut. Kemudian pada citra grayscale, ini merupakan hasil konversi dari citra RGB. Grayscale hanya memiliki 256 warna. Konversi dari RGB ke grayscale ini dilakukan menggunakan rumus J sama dengan 0 kali 299 red plus 0 kali 587 green plus 0 kali 144 blue. Rumus ini menghitung rata-rata bobot dari setiap pixel pada 3 kanal RGB untuk menghasilkan suatu kanal grayscale. Kemudian untuk citra binary atau black and white image, citra ini hanya memiliki 2 warna, hitam dan putih. Untuk proses konversinya dari grayscale ke citra binary itu menggunakan nilai ambang atau thresholding. Misalnya di sini thresholdnya yaitu 128. Sehingga jika nilai pikselnya lebih dari 128, piksel menjadi putih 1. Dan jika piksel kurang dari 128, piksel menjadi 0. Di sini dapat dilihat matriksnya. Jika kita mengambil nilai ambang 128, maka untuk nilai 108, ia akan menjadi 0. Nilai 54, 76, 103, dan 114 juga akan menjadi 0 karena dia kurang dari 128. Dan untuk satu-satunya nilai yang lebih dari 128, yaitu 146, dia akan menjadi 1. Selanjutnya, CNN. Pertama, apa itu konvolusi? Konvolusi secara sederhana adalah sebuah operasi matematik. Jika biasanya kita mengenal operasi seperti 2 kali 2 sama dengan 4, 3 tambah 5 sama dengan 8, maka konvolusi adalah operasi antar dua matriks. Matriks gambar, image, dan matriks kernel, filter. Untuk langkah-langkah operasi dari konvolusi ini, kita dapat melihat contoh berikut. Di sini kita memiliki 5 kali 5 piksel gambar dan juga kernel dengan ukuran 3 kali 3. Setiap piksel memiliki nilai warna tertentu, dan kernel berukuran 3 kali 3 ini memiliki nilai 121, 242, 121. Selanjutnya, langkah-langkah untuk melakukan konvolusinya. Pertama, pilih dahulu bagian kecil dari gambar yang ukurannya sama dengan kernel, yaitu 3 kali 3, sehingga memilih bagian ujung ini terlebih dahulu.
Selanjutnya, kalikan elemen gambar dengan elemen kernel, 100 dikali 1. Kemudian, kalikan juga nilai-nilai selanjutnya, 100 dikali 2, 100 dikali 1, 100 dikali 2, 100 kali 4, 100 kali 2, 50 kali 1, 50 kali 1, 50 kali 2, 50 kali 1. Kemudian setelah semua nilai dari kernel 3 kali 3 yang kita pilih ini dikalikan dengan kernelnya, maka nilai tadi kita tambahkan dan dibagi dengan banyaknya nilai yang kita kalikan. Maksudnya jumlahkan semua hasil perkalian, kemudian kita bagi hasil penjumlahannya dengan total nilai elemen dari kernelnya. Selanjutnya, kita dapat menyimpan nilai yang kita dapatkan dari perhitungan tadi ke new image, yaitu gambar baru. Dari image yang telah kita cuplik berukuran 3 kali 3 di sini, kita mendapatkan nilai 87. Selanjutnya, untuk langkah selanjutnya, kita hanya dapat melakukan langkah-langkah yang sama, namun kita akan menggeser kernelnya. Jadi dari ambil yang ini, kita akan mengambil dari sini ke sini. Kemudian dikalikan juga dengan kernel, dan didapatkan hasil 109. Begitu pula langkah selanjutnya sehingga didapatkan hasil new image sebagai berikut. Selanjutnya, jenis-jenis filter yang dipakai pada konvolusi. Yang pertama itu ada smooth filter atau low pass filter. Ini berfungsi mengurangi noise atau gangguan pada gambar. Efek samping dari filter ini, gambar menjadi lebih buram atau blur. Selanjutnya ada Laplacian of Gaussian atau LOG yang berfungsi untuk mendeteksi tepi atau garis pada gambar. Contohnya, jika gambar asli berisi banyak detail, hasil konvolusi dengan kernel ini akan menunjukkan garis-garis tepi. Selanjutnya, terdapat struktur data dari CNN. Yang pertama itu ada convolution layer atau layer konvolusi. Fungsi utama dari layer ini adalah menyaring gambar menggunakan filter atau kernel. Filter bekerja dengan mengekstraksi fitur lokal seperti tepi, tekstur, dan pola kecil. Saat filter diterapkan ke seluruh gambar, hasilnya adalah peta fitur atau feature map yang membantu model memahami elemen dasar serta pola kompleks dalam gambar. Intinya, layer konvolusi ini merupakan fondasi utama yang memungkinkan CNN mengenali objek pada gambar. Kemudian terdapat fungsi aktivasi relu. Setelah proses konvolusi, kita menggunakan fungsi aktivasi atau relu, Rectified Linear Unit, yang artinya relu ini akan mengubah semua nilai negatif menjadi nol dan mempertahankan nilai positif. Mengapa relu ini penting? Fungsi ini sederhana dan efisien secara komputasi. Kemudian relu membantu mengatasi masalah vanishing gradient, yaitu masalah di mana pembaruan bobot jaringan saraf menjadi sangat kecil saat melakukan pelatihan. Namun yang utamanya relu menambahkan non-linearitas yang membuat jaringan lebih fleksibel dalam mempelajari pola yang kompleks. Selanjutnya terdapat pooling. Pooling merupakan operasi untuk mereduksi dimensi data sambil mempertahankan informasi penting. Pooling memastikan data menjadi lebih ringkas tanpa kehilangan fitur yang signifikan. Ada dua jenis pooling utama, yaitu max pooling dan average pooling. Pada max pooling, kita mengambil nilai maksimum dari setiap area kecil. Nilai maksimum ini mewakili informasi paling signifikan dari area tersebut. Kemudian, pada average pooling, di sini kita mengambil nilai rata-rata dari area kecil tersebut. Pendekatan ini lebih lembut dibandingkan max pooling karena mencerminkan rata-rata keseluruhan informasi. Dapat dilihat pada gambar ini contoh dari max pooling dan average pooling.
Selanjutnya, deskripsi proyek. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem deteksi otomatis untuk penyakit pada tanaman padi dengan menggunakan teknik Convolutional Neural Networks atau CNN. Dalam proyek ini, gambar-gambar penyakit pada tanaman padi akan dikumpulkan sebagai dataset untuk melatih model CNN yang dapat mengklasifikasikan berbagai jenis penyakit padi. Sistem ini akan membantu para petani untuk mendeteksi apakah padi tersebut memiliki penyakit. Selanjutnya, terdapat codingan dari proyek padi tersebut. Yang pertama itu ada import library. Langkah pertama adalah mengimport pustaka. Di sini kita menggunakan from TransFlow keras. Keras ini untuk membuat layer dan model CNN. Kemudian import layer models, input, import CV2, import matplotlib, pilot SPLT, import numpy SNP, import OS. OpenCV di sini untuk memproses gambar seperti membaca dan mengubah ukuran. Matplotlib untuk menampilkan hasil visualisasi, NumPy untuk memanipulasi data numerik, dan OS untuk memeriksa keberadaan file gambar. Selanjutnya memasuki fungsi utama, yaitu eh, pertama tampilkan fitur maps. Fungsi ini adalah inti dari program. Pertama kita dapat memeriksa keberadaan file dengan if not OSPath exists, ImagePath, tries file not found. Gambar tidak ditemukan. Jika file gambar tidak ditemukan, fungsi akan memberikan error. Selanjutnya memproses gambar. Gambar sama dengan CV2 inbreed image path, gambar RGB. CV2 CPT color, gambar CPT color PGR 2 RGB. Gambar ubah ukuran sama dengan resize gambar RGB menjadi 600,600. Gambar array sama dengan gambar ubah ukuran per 255 kali 0. Untuk membaca gambar, di sini kita menggunakan CV to Ambient. Kemudian mengkonversi warna dari BGR ke RGB. Selanjutnya mengubah ukuran gambar menjadi 600 dikali 600. Kita juga melakukan normalisasi piksel gambar ke rentang 0,1. Selanjutnya membuat model CNN sederhana. Model memiliki dua lapisan konvolusi dua dimensi dengan fungsi aktivasi relu, yaitu kita dapat dilihat pada codingan input gambar sama dengan input shape 600,600,3 X sama dengan layers konvolusi dua dimensi ukuran 32 kernel 3,3 activation relu. Kemudian kita juga setelah masing-masing melakukan konvolusi ada lapisan max pooling dua dimensi, yaitu pada codingan dapat dilihat layers dikali max pooling dua dimensi 2,2. X sama dengan layers konvolusi dua dimensi 32, jumlah filter 32 dengan ukuran kernel 3,3 activation relu. Kemudian pooling lagi layers max pooling 2,2. Di sini kita dapat lihat kita melakukan konvolusi sebanyak 2 kali dan pooling sebanyak 2 kali dengan menggunakan 32 filter dengan kernel 3,3. Selanjutnya menyampaikan visualisasi feature maps. Di sini kita mengambil keluaran dari setiap layer dalam model menggunakan layer output. Seperti pada codingan, layer output sama dengan layer kali output for layer in model kali layer. Kita juga membuat model baru untuk prediksi visualisasi, yaitu dengan model visualisasi sama dengan model kali model, input sama dengan model, input, output sama dengan layer output. Selanjutnya kita juga melakukan prediksi feature maps.
Di sini, gambar yang telah diproses diubah menjadi dimensi batch menggunakan NumPy Expanded DIMS. Pada Python, kita dapat melihat gambar array sama dengan NumPy and DIMS. Gambar array axis sama dengan 0. Kemudian fitur maps dihitung menggunakan model visualisasi predict. Seperti pada codingan, fitur map sama dengan model visualisasi kali predict gambar array. Selanjutnya kita akan menampilkan fitur maps. Untuk setiap layer, mencetak nama layer dan dimensi fitur map, yaitu dengan menggunakan codingan for layer name fitur map in zip layer name for layer in model layer fitur map. PLT figure 20 kali 0. Selanjutnya kita akan menampilkan maksimal 32 fitur map, pertama menggunakan warna field list, yaitu dengan menggunakan PLT show. Selanjutnya terdapat eksekusi program. Terakhir, program ini dijalankan dengan memberikan path gambar dan jumlah maksimal fitur maps yang ingin divisualisasikan per layer. Dapat dilihat pada codingan, yaitu path gambar sama dengan bias tadi, JPG, yaitu foto yang digunakan. Kemudian tampilkan feature maps, path gambar max, fitur per layer sama dengan 32. Dan codingan tersebut menghasilkan output sebagai berikut. Sini terdapat gambar asli, yaitu yang kita inputkan, kemudian konvolusi dua dimensi pertama, pooling pertama, konvolusi dua dimensi kedua, dan pooling kedua. Selanjutnya, kesimpulan. CNN dirancang untuk menangkap fitur lokal pada gambar seperti tepi, pola, dan tekstur dengan menggunakan layer konvolusi yang menghasilkan peta fitur melalui penerapan filter. Fungsi aktivasi seperti ReLU, Rectified Linear Unit, memastikan nonlinearitas jaringan sekaligus mengatasi masalah vanishing gradient. Selain itu, operasi pooling seperti max pooling dan average pooling berperan penting dalam mereduksi dimensi data sambil tetap mempertahankan informasi utama. Implementasi dari proyek padi ini menunjukkan langkah-langkah visualisasi feature maps, mulai dari membaca dan memproses gambar, membangun model CNN sederhana dengan 2 lapisan konvolusi dan 2 lapisan pooling, hingga menampilkan peta fitur dari setiap lapisan. Baik, selanjutnya berikut merupakan referensi YouTube yang saya tonton untuk membuat tugas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.